Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Dan jangan lupa untuk kita tetap menerapkan protokol kesehatannya meskipun kita belajar di rumah saja. Untuk pembelajaran kita matematika pada hari ini, kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Yang ketiga, pengurangan pecahan campuran dengan berpenyebut sama. Yang keempat, pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Yang kelima, untuk pengurangan pecahan desimal. Dan yang keenam, pengurangan pecahan persen. Sekarang kita mulai pada pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jika kamu sudah paham cara penjumlahan pecahan seperti yang Bu Bita jelaskan di pembelajaran sebelumnya dengan berpenyebut sama, maka akan sangat mudah untuk menyelesaikan soal pengurangan pada pecahan yang memiliki penyebut sama. Perhatikan contoh Bu Mita berikut ini ya. 3/5 dikurangi 1/5. Di sini penyebutnya sama-sama 5 ya. Jadi kita tinggal mengurangi saja pembilangnya. Masih ingat kan di mana yang pembilang, di mana yang penyebut? Pembilang itu adalah pecahan yang berada di atas, penyebut yang berada di bawah. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita tinggal mengurangi saja pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Untuk penyebutnya kita tulis lagi di sini. Jadi 3 kurangi 1 berapa? 2. Penyebutnya kita tulis lagi 5. Jadi hasil akhirnya adalah 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Contoh lain, 7/10 dikurangi 6/10. Penyebutnya di sini sudah sama ya. Jadi kita tinggal mengurangi saja pembilangnya, yaitu 7 dikurangi 6 sama dengan 1/10. Untuk pengurangan pecahan biasa dengan berpenyebut sama sudah paham ya. Kita lanjutkan di pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kamu sudah mempelajari cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Sekarang kamu akan mempelajari cara mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda. Bagaimana caranya? Untuk mengetahuinya, perhatikan contoh Bu Mita berikut ini. Di sini penyebutnya beda ya, yaitu 4 sama 2. Sekarang gimana ya Bu Mita caranya? Yang tadi kan penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5, sama-sama 10. Sekarang beda, ada 4 sama 2, ada 5 sama 7. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk 4/5 dan 3/7, KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 35. Untuk menghasilkan 35, 5 itu harus dikali berapa? 5 harus dikali 7. Jadi untuk mencapai 35 harus kita kalikan 7 penyebutnya. Jangan lupa untuk pembilang yang atas juga sama kita kalikan 7 ya. Jadi untuk mencapai 35 harus kita kalikan 7 dan pembilangnya juga sama kita kalikan 7. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28, 5 kali 7 sama dengan 35. Sekarang kita lanjut di pecahan 3/7. KPK-nya kan 35 tadi. Jadi untuk penyebutnya 7 ini supaya bisa menghasilkan 35 harus kita kali berapa? Ya, kita kali 5. Untuk pembilangnya juga jangan lupa juga kita kalikan 5, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15, 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi kita sudah sama semua ya penyebutnya 35. Sekarang kita tinggal kerjakan lagi ya. Jadi 4/5 dikurangi 3/7 sama dengan hasilnya tadi 28/35 dikurangi 15/35, yaitu 28 kurangi 15 berapa pembilangnya? 13. Untuk penyebutnya udah sama 35. Seperti itu ya. Jadi untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda itu kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Caranya yang Bu Mita jelaskan tadi ya, sama-sama dikalikan pembilang dan penyebutnya. Sekarang untuk ke pecahan campuran. Kita lanjut di pecahan campuran dengan berpenyebut sama.
Pada pengurangan pecahan campuran dengan penyebut sama, kamu hanya mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya. Perhatikan contoh Bu Mita berikut ini ya. 4 1/4 dikurangi 2 3/4. Di sini kan penyebutnya sudah sama nih, 4. Jadi kita tinggal mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan caranya seperti apa? Kita ubah ya. 4 1/4 pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini. Jadi penyebutnya ini dikali bilangan bulat ditambah pembilangnya. Jadi ke sini ya. Ke sini tuh dikali, ke sini ditambah. Masih ingat ya? Jadi 4 dikali 4 ditambah 1. Untuk penyebutnya masih sama ya, 4. Jadi 4 kali 4 berapa? 16 ditambah 1 17. Jadi 17/4. Contoh lagi ini, 2 3/4. Kita tulis dulu penyebutnya di sini 4. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara penyebutnya dikali bilangan bulat ditambah pembilang, yaitu 4 dikali 2 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. Sudah menjadi pecahan biasa semua ya. Sekarang kita tinggal jumlah aja pembilangnya. Jadi 4 1/4 dikurangi 2 3/4, yaitu udah berubah tadi jadi 17/4 dikurangi 11/4 sama dengan 6/4. 6/4 jika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 2/4, yaitu 4 dikalikan 1 4 tambah 2 6/4 sama ya. Kita sederhanakan lagi, ini masih bisa dibagi 2 ya. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini yang lebih sederhananya. Sekarang kita lanjut di pecahan campuran dengan berpenyebut berbeda. Pada pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian kita samakan penyebutnya, kemudian baru kurangkan pembilangnya. Seperti contoh berikut ini ya. 5 1/3 dikurangi 2 1/2. Di sini kan penyebutnya berbeda semua ini. Jadi kita ubah dulu ya. Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu. Seperti tadi contoh tadi. 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 15. 15 tambah 1 16. Jadi 16/3. 2 1/2 sama dengan penyebutnya ditulis dulu 2, kemudian kita ubah 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5/2. Sudah berubah semua ya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari apa? KPK. Jadi 16/3 dikurangi 5/2. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu mencari KPK-nya dari 3 dan 2 adalah 6. Untuk mencari KPK sudah tahu ya, jadi 16/3 untuk menjadi KPK 6, berarti ini harus dikalikan berapa? Dikalikan 2. Jadi yang pembilangnya juga dikalikan 2. 16 kali 2 berapa? 32. 32 kali 2 6 tadi ya. Terus kita lanjut ke 5/2. 5/2 untuk berubah menjadi KPK 6 harus kita kalikan berapa? Kita kalikan 3 penyebutnya. Terus pembilangnya juga kita kalikan 3. Jadi 2 kali 3 6, 5 kali 3 15/6. Udah sama ya penyebutnya. Kita lanjut tulis di sini 32/6 kurangi 15/6. 32 kurangi 15 berapa? 17/6. Masih bisa disederhanakan menjadi pecahan biasa campuran enggak ya? Masih bisa, yaitu 17 bagi 6 ketemu 2 masih sisa 5 bagi 6/6. Seperti itu ya. Contoh lagi. 2/4 dikurangi 1/3, yaitu
tahap pertama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu ini ya, 4 kali 2 berapa? 8, 8 tambah 2 berapa? 10. Ditulis aja di sini 10, penyebutnya masih sama. Lanjut, pecahan campuran 1, 1/3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara penyebutnya dikalikan bilangan bulat ditambah pembilangnya, yaitu 3 dikalikan 1 ditambah 1. 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. 4/3. Nah, sudah jadi pecahan biasa ya. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya dari bilangan 4 dan 3. Itu KPK-nya berapa? KPK-nya 12. Nah, seperti ini. 10/4. Kita ubah menjadi KPK 12. Harus kalikan berapa? Penyebutnya harus kita kalikan 3. Nah, pembilangnya juga jangan lupa harus kita samakan dengan mengalikan 3. Jadi 10 dikali 3, 30. Lanjut di 4/3. Kita ubah ya. 4/3. Untuk menjadi KPK 12 harus kita kalikan berapa? Harus kita kalikan penyebutnya dikalikan 4. Jangan lupa pembilangnya juga dikalikan 4. Yaitu 4 dikali 4 berapa? 16. Ini ya, udah sama ya penyebutnya. Sama-sama 12. Jadi kita tinggal tulis aja di sini. Hasil tadi 30/12 dikurangi 16/12. 30 kurangi 16 berapa? 14/12. Apakah masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran? Bisa, karena 14 bagi 12 ketemu 1, masih sisa 2/12. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Masih, karena 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2 sama dengan 6. Seperti ini ya. Kita lanjutkan di pecahan desimal. Sama seperti penjumlahan kemarin, jadi pada penjumlahan desimal kamu dapat menggunakan metode penjumlahan bersusun. Caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan meluruskan angka satuannya. Perlu kamu cermati bahwa angka yang tepat di depan koma adalah angka satuan. Jadi seperti ini ya. Kita ubah menjadi penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, yaitu 42,3 dikurangi 21,1. 42,3 kurangi 21,1. Komanya pokoknya harus lurus ya. Nah, kita kurangin aja. 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 1, 1. 4 kurangi 2, 2. Seperti ini ya. Kalau misalkan desimal sama pecahan, gimana Bu Mita caranya? Yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi desimal. 3 bagi 5 berapa? 0,6. Sekarang kan sama-sama sudah desimalnya nih, jadi tinggal kurangin aja. 4,8 kurangi 0,6 sama dengan 8 kurangi 6, 2, 4 turun ke sini. 4 kurangi 0, 0. Jadi hasilnya adalah 4,2. Yang terakhir adalah persen. Bagaimana menyelesaikan pengurangan bentuk persen? Caranya adalah dengan mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen gitu aja. Jadi 76% kurangi 36% sama dengan 73 kurangi 36 sama dengan berapa? 37%. Contoh yang kedua, gimana Bu Minta kalau misalkan desimal dikurangi persen, yaitu desimalnya tinggal kita ubah dulu menjadi bentuk persen, yaitu 2,7 dikali 1% itu berapa? Sama dengan 270%. Jadi 2,7 kurangi 65% sama dengan 270%. Yang ini dikurangi 65%. Jadi 270 kurangi 65 sama dengan 205%. Sekian ya untuk pembelajaran matematika pengurangan pecahan pada hari ini. Untuk menambah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran pada hari ini, kerjakan tugasnya nomor 1 sampai 10 di buku tulis kalian masing-masing. Bu Mita akhiri untuk pembelajaran jajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.